Bayangin kalian tersesat sendirian di gua ini. Tapi si bocah malah senyum pas ngerasa ada orang dekat dia. Pas belok di pojokan, mukanya langsung berubah, matanya melotot. Karena tepat di depannya, ada sesosok tengkorak dengan serangga raksasa menempel di kepalanya. Makhluk itu langsung menerkam mau menggigit kaki dia. Si bocah heran kenapa ada monster lagi. Padahal dia baru aja selesai bertarung sengit melawan monster lain. Dan ternyata, itu adalah monster sejenis yang sempat menggigit tangannya tadi. Kelihatannya sih mirip parasit karena menempel erat di leher monster itu. Tapi peduli amat kalau dihajar sampai babak belur. Makhluk aneh ini pasti bakalan mati juga pada akhirnya. Tapi dugaannya salah karena tongkat pemukulnya malah hancur lebur. Monster itu berbalik dan langsung menggigit pundaknya. Karakter utama kita menahan gigitan itu pakai sisa tongkatnya lalu mendorongnya menjauh. Tapi si monster malah menyerang balik secara brutal. Lalu mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah, dan mulai mengunyah tangan mungil si bocah. Dia meraba sekeliling, berhasil memegang sebongkah batu, lalu menghantamkannya berkali-kali ke kepala makhluk itu dengan sekuat tenaga sampai monster itu akhirnya terdorong mundur ke belakang. Sambil emosi berat, dia bangkit lalu menggilas monster itu ke tanah sampai hancur tak bersisa. Bahkan serangga parasitnya pun ikut gepan. Dia kehabisan napas. Pandangannya mulai kabur dan berputar. Tapi tepat saat itu juga dia menyadari bahwa segerombolan monster merayap mendekat dan semuanya punya parasit aneh di kepala mereka. Jujur, saya pikir dia bakal pasrah dan menyerah begitu saja. Tapi dia malah memaksakan diri untuk berdiri tegak dan bersumpah akan menyelesaikan pertarungan ini sampai titik darah penghabisan. Dia langsung menerjang maju, meninju tepat ke mulut monster pertama. Tapi malah digigit balik layaknya anjing liar kelaparan. Meski begitu, dia berhasil berputar dan melepaskan serangan balasan berupa sikutan keras ke arah kepala makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba, monster lain melompat dan membantingnya ke tanah. Saat dia berusaha berguling untuk meloloskan diri, tiba-tiba muncul kabut biru misterius yang berkata bahwa situasi ini sangat menarik. Pas dia menoleh ke arah samping, ternyata di sana ada sosok iblis kecil berwarna biru yang melayang santai. Si bocah bingung, apa dia sudah gila, kena racun, atau cuma berhalusinasi. Tapi monster kecil itu cuma bilang kalau bagi orang yang hampir mati, hal seperti itu sudah tidak penting lagi. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Kalau mau bertahan hidup, dia harus menangkap makhluk itu. Melihat gerombolan monster semakin mendekat, dia langsung berlari kencang, melompat, menangkapnya di detik terakhir, dan seketika aura biru menyelimuti seluruh ruangan. Efek gelombang asap biru itu pecah, lalu mengalir masuk ke tubuhnya, hingga berubah wujud menjadi sebuah tongkat pemukul bisbol. Dia berdiri mematung sambil kebingungan. Heran kenapa hal aneh ini bisa tiba-tiba terjadi padanya secara acak. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir karena monster lain sudah menerjang maju. Sambil mengertakkan gigi, dia mengayunkan tongkatnya tepat ke dada makhluk itu hingga hancur. Lebur tanpa sisa, hanya potongan tubuh dan organ dalam yang berhamburan ke lantai. Benar-benar hancur total. Dia pun menyadari ada aliran kekuatan misterius yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Jelas sekali ini ada hubungannya dengan makhluk biru yang dia tangkap tadi. Dia tidak tahu benda apa itu sebenarnya, tapi dengan tongkat bisbol sakti di tangannya, dia pasti bisa membantai seluruh isi penjara bawah tanah ini sendirian. Tapi sebelum lanjut, mari kita putar balik waktu untuk melihat bagaimana karakter utama kita ini sebenarnya adalah seorang genius bisbol sejati. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Rupanya seorang kakek tua berumur 700 tahun yang menanyakan apakah hari ini dia ada pertandingan. Si bocah menjawab bahwa hari ini adalah babak final yang besar. Kakek itu mengingatkan kalau taruhan mereka masih berlaku, kalau kalah sekali saja, dia harus mencukur gundul kepalanya, bekerja di kuil, dan melupakan mimpi besarnya itu. Karakter utama kita menegaskan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Saat ada suara lain memanggilnya, seorang gadis yang tampak mengantuk bertanya apakah dia sudah mau pergi. Lalu si bocah bertanya, kenapa dia bangun pagi-pagi sekali? Si gadis menyuruhnya menjulurkan tangan dan berhenti bersikap cengen. Dia meletakkan sebuah boneka kecil ke telapak tangannya, membuat si bocah bingung dan bertanya benda apa ini.
Si gadis menjawab kalau dia pasti buta, karena itu jelas-jelas sebuah boneka yang sangat lucu. Si bocah meledek kalau boneka itu sama sekali tidak imut. Melihat si gadis mulai kesal, dia pun berterima kasih sambil mengelus kepalanya. Lalu bertanya kenapa dia mendadak bersikap sangat manis. Tapi setelah itu, dia malah ditendang dan si kakek tua menyuruh mereka untuk pulang dengan selamat seperti biasanya. Dia pun mengambil tongkat pemukul besarnya, berpamitan akan segera kembali. Lalu pergi menuju turnamen. Hari ini adalah babak final kejuaraan bisbol sekolah, dan dia sudah bersiap-siap untuk menghadapi lemparan bola lawan. Seluruh penonton di stadion sedang menantikan aksi dari sosok pemukul paling berbakat di Korea ini. Si pelempar bola mulai bersiap, menarik tangannya ke belakang, dan menatapnya tajam sementara karakter utama kita cuma tersenyum santai. Kalian dan saya pasti setuju kalau lemparan itu kencang layaknya meriam, blar. Bola melesat lurus ke arahnya. Tapi si bocah sudah siap siaga memantau pergerakan bola, lalu mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Gila, bola itu terbang bagai peluru melewati samping kepalanya dan meroket tinggi ke langit sebelum mendarat di tribun penonton. Seperti biasa, dia berhasil mencetak home run lagi. Bakat luar biasa anak ini memang tidak perlu diragukan. Dia adalah pemain muda yang sangat menjanjikan, tapi kita semua sudah tahu kalau dia bakal berakhir di dunia lain. Jadi cepat atau lambat dia pasti akan mati dulu. Dia berjalan pulang sambil berpikir gembira, karena setelah menjuarai turnamen sekolah ini, mustahil rasanya dia tidak direkrut oleh tim profesional nantinya. Tiba-tiba dadanya dipukul, dan gadis yang tadi menyuruhnya untuk segera sadar dan fokus. Mereka mulai berantem konyol di sepanjang tangga sambil mengobrol riang. Sementara si gadis berkata, kalau kemenangan itu sudah sewajarnya terjadi karena dia sudah memberikan jimat keberuntungan. Si bocah menyuruhnya cepat jalan agar bisa segera makan malam. Tapi begitu dia membuka pintu rumah, terlihat sesosok orang misterius yang berdiri tegak di atas jasad kakek tua yang gundul tadi. Orang itu mulai berbalik arah, sementara si gadis bahkan belum menyadari ada orang asing di sana. Detik berikutnya, mereka berdua kompak memanggil nama sang guru. Karakter utama kita merasa kebingungan. Namun sosok bertudung itu menegaskan kalau urusan ini tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Ucapannya langsung terhenti saat karakter utama kita mengayunkan tongkat bisbol tepat ke wajahnya, memaksanya buru-buru menghindar. Dia menyuruh Yana untuk segera melarikan diri. Tapi gadis itu malah bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia cuma berteriak agar Yana segera pergi dari sana, dan si gadis pun langsung kabur. Dia penasaran siapa sebenarnya orang asing ini, kenapa berada di kuil mereka, dan apa yang telah terjadi pada gurunya. Sosok bertudung itu bergerak lincah bagaikan karakter film Matrix, sambil bergumam bahwa dia sebenarnya ingin menjelaskan semuanya, tapi sayangnya waktu sangat sempit. Dia menunjukkan sebuah kristal misterius, lalu berkata, kalau sungguh disayangkan keadaan harus berakhir tragis seperti ini. Sebelum karakter utama sempat mencerna situasi, orang itu melesat maju secepat peluru, mencengkeram erat lehernya, lalu memukul keras dadanya sambil menyuruh Kim Dan untuk mencari seseorang bernama Hiner. Karakter utama kita menyadari kalau wajah orang asing itu sangat mirip dengannya. Lalu seketika lantai di bawahnya runtuh hingga membuatnya terjatuh ke dalam jurang kehampaan. Dan pada saat itulah, dia tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya berada di dalam gua asing tadi. Di sampingnya, ada sebutir telur dari monster serangga itu. Tapi dia segera menyadari kalau tempat tersebut sebenarnya adalah sebuah sarang besar. Telur itu mulai menetas, monster kecil merangkak keluar. Dan dia cuma bisa kebingungan memikirkan apa yang terjadi dan di mana dia sekarang. Sebelum sempat bereaksi, makhluk itu langsung menempel di lengannya, menyengatnya, dan tampak mencoba menjadikannya inang parasit. Untungnya, dia langsung mengibaskan tangannya dengan kuat, hingga monster itu terlempar. Tapi lengannya seketika terasa sangat panas terbakar. Saat itulah, dia melihat tongkat bisbolnya tergeletak di sampingnya, lalu segera meraihnya, dan tepat saat monster lain menyerang, dia langsung memukulnya hingga terpental jauh. Dia berlari kencang menuju ujung gua dan melihat sebuah aliran sungai. Dan karena berpikir kalau monster serangga berkaki 8 itu tidak bisa berenang, dia pun langsung melompat ke dalam air. Monster-monster itu
cuma berkumpul di tepi air tanpa berani masuk. Tapi tiba-tiba dia merasakan rasa sakit lain yang menjalar di tubuhnya karena sekumpulan lintah. Penghisap darah mulai menempel di kakinya. Kasihan sekali, dia tidak diberi waktu istirahat. Sedetik pun, dia bergegas naik dari air, membuang semua lintah menjijikkan itu. Dan heran kenapa ada saja monster dimanapun dia berada. Sebenarnya ini tempat apa? Dan kenapa rasanya sama sekali berbeda dengan dunia yang selama ini dia tinggali? Lalu dia melihat boneka kecil pemberian Yena, dan mulai khawatir, apakah gadis itu baik-baik saja di sana? Apakah pria berambut putih tadi telah berbuat jahat kepadanya? Tapi bagaimanapun juga, dia harus tetap tenang dan bertahan hidup terlebih dahulu. Saat dia mencoba untuk bangkit berdiri, seekor predator raksasa ternyata sudah mengintai tepat di belakangnya. Sesuatu menetes basah ke pundaknya, dan begitu dia menoleh ke belakang, dia sangat terkejut melihat penampakan makhluk mengerikan itu. Sial, dia langsung dihantam hingga terpental jauh. Dia berpikir keras, harus segera kabur dari sana. Begitu melihat ada celah gua kecil di bagian belakang ruangan, dia langsung berlari kencang, mencoba menyelinap masuk, sementara monster itu terus mengejarnya. Mulut raksasa makhluk itu hampir saja berhasil menembus celah tersebut, tapi untungnya tersangkut di seberang sana. Cakar monster itu menebas masuk dan hampir saja membutakan matanya. Dia buru-buru melompat mundur demi menyelamatkan aset berharganya dari bahaya kepunahan. Dia benar-benar ketakutan setengah mati sambil menatap predator mengerikan tersebut, tapi akhirnya monster itu berbalik pergi. Dia pun bisa bernapas lega karena makhluk itu tampaknya menyerah. Tapi lengannya masih terasa sangat aneh. Ini pasti akibat gigitan serangga parasit tadi. Bahkan dia hampir tidak bisa menggerakkan lengannya sekarang. Tempat gila macam apa ini, di mana nyawanya selalu terancam setiap 5 menit sekali. Dia harus segera mencari jalan keluar dari gua ini, dan tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Dan tepat saat itulah dia memutuskan untuk mengikuti arah cahaya. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia bertemu lagi dengan monster tersebut. Setelah dia membangkitkan kekuatan bisbol saktinya, dan menghancurkan monster pertama, dia berkata tidak mengerti dengan apa yang terjadi atau kekuatan apa ini. Tapi kekuatan ini cukup untuk membantai semua monster di hadapannya. Dan seketika, lantai gua dipenuhi bangkai monster. Penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita nantikan bersama di petualangan berikutnya. Halo kawan, kali ini kita bakal bahas Towok yang dapat kekuatan ajaib. Tapi anehnya, pemukul bisbolnya mendadak hancur jadi kobaran api. Dia bingung setengah mati saat sebuah mulut raksasa muncul dari api itu, lalu terbang dan melahap salah satu mayat di sana. Gak cuma satu, makhluk itu melahap habis semua mayat di ruangan. Setelah bersih, api aneh itu kembali padanya dan merasuk lagi ke pemukulnya. Tiba-tiba dia ngerasa jantungan, kayak kakek-kakek yang hampir mati, tapi di saat bersamaan, rasa sakitnya hilang dan tangannya mulai tumbuh lagi. Gak cuma tangan, semua luka robek, gigitan, dan lebam di tubuhnya juga sembuh total. Ditambah lagi, otot-ototnya mendadak jadi makin kekar secara instan. Entah apa rahasia pemukul bisbol ini, tapi kekuatannya gila banget. Dia gak cuma dapat daya serang tinggi, tapi juga kemampuan regenerasi hebat. Harusnya bertahan hidup bakal gampang. Sekarang, kalau saja dia gak kelaparan setengah mati. Tiba-tiba dia nemuin jamur liar dan langsung mau makan tanpa curiga sama sekali. Ya, mungkin cuma itu pilihannya sekarang. Masalahnya, beberapa jamur liar kan bisa sangat beracun. Apalagi ini di dunia lain. Dia sadar risiko itu tapi tetap nekat memakannya. Jadi ya, bocah ini emang bukan orang jenius. Dia beralasan lebih baik mati keracunan daripada mati kelaparan. Asal tahu saja, manusia bisa bertahan 30 hari tanpa makan. Paling cuma kurus kering. Tapi coba perhatikan bagian ini, taruhannya berhasil. Dia bilang rasanya enak banget. Dia benar-benar memenangkan taruhan nekat ini. Setelah tenaganya pulih sedikit, dia mulai mengumpulkan barang-barang untuk bertahan hidup. Dia bahkan balik ke genangan air penuh lintah itu. Biarpun menjijikkan, minimal bisa diminum. Dia juga mengambil beberapa lintah itu. Karena secara teknis lintah itu mungkin bisa dimakan nanti. Entah ini berkat efek pemukul ajaibnya atau bukan. Tapi dia baik-baik saja. Dia masih gak tahu ini gua apa. Tapi bertahan hidup ternyata sangat mungkin. Tapi
monster yang muncul makin banyak. Seperti Morlock ini yang langsung menyerangnya tanpa ragu. Tapi langsung dia hantam kepalanya sampai pecah. Si karakter utama menyadari kalau setiap makhluk yang menyerangnya selalu terkena parasit. Untungnya, setiap kali dia membunuh satu monster, pemukulnya bakal melahap jasad makhluk itu lagi. Saat proses itu terjadi, fisiknya langsung diperkuat dia. Menjadi lebih kuat. Begitulah cara dia mulai beradaptasi di tempat mengerikan ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah predator puncak itu. Yang satu itu. Gak deh, dia gak punya nyali. Untungnya, monster itu cuma muncul sesekali seolah sedang menjaga sarangnya. Tapi setelah menelusuri seluruh area, dia menyadari sesuatu. Dia berada di arah berlawanan dari pintu keluar, karena sudah menjelajahi setiap sudut. Peta ini, dan satu-satunya jalan, adalah kembali ke ruangan telur lalu menyeberang ke kamar lain. Insting arahnya memang lumayan tajam, tapi masalahnya, itu berarti, dia harus melewati sarang yang dijaga si predator ganas itu. Bagaimana cara dia menghadapi monster itu, kalau ketahuan di tempat terbuka, tanpa perlindungan? Semangatnya mulai goyah, dan dia ragu, jika berhasil pulang nanti. Apakah dia bisa melihat keluarganya lagi? Bagaimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa sebenarnya orang misterius itu? Akhirnya, dia sadar semua tanya itu gak berguna sebelum dia keluar hidup-hidup. Sekarang kita kembali ke ruang telur, banyak monster kecil berkeliaran di sana, tapi untungnya si raksasa sedang pergi. Untuk orang yang biasanya sial terus, dia akhirnya dapat sedikit keberuntungan hari ini. Dia sadar kalau monster-monster kecil itu ternyata gak terlalu peka. Jadi dia mulai melangkah pelan sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu langsung hilang saat dia gak sengaja menginjak tulang sampai berbunyi krak. Anehnya, saat dia menoleh ketakutan, para monster itu sama sekali gak bereaksi. Biarpun tegang setengah mati, dia bersyukur karena entah kenapa tugas ini terasa gampang banget. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga menjijikkan di belakang. Namun, dia malah masuk ke ruangan lain dengan sebuah lubang di langit-langit dan tumpukan telur baru yang lebih banyak. Ruangannya tertutup, jalan buntu lagi. Kalian juga pasti berpikir hal yang sama kan? Dia harus menanjak ke atas untuk menjangkau cahaya itu. Tapi tiba-tiba saja, tanah di bawah kakinya berguncang. Pas dia lihat ke bawah, sial banget, dia menginjak tubuh sang predator. Monster itu langsung berputar cepat dan mencabik dadanya, menghempaskannya keras-keras ke lantai. Dia bangkit dengan napas terengah-engah menahan sakit di perutnya. Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat istirahat sang monster. Tanpa buang waktu, monster itu menerjang maju untuk menggigitnya lagi. Sambil berdiri, dia menatapnya tajam. Dia mengayunkan pemukulnya menyambut serangan itu dan berhasil membuat darah hijau monster itu muncrat. Nyali cowok ini langsung naik drastis. Sambil menatap si monster, dia berkata, "Jadi, bagaimana menurutmu? Bedakan dengan yang sebelumnya?" Tanda tanya. Monster itu menyerang lagi, tapi kali ini anehnya, dia bisa melihat arah serangan itu dengan jelas. Si bocah sadar kalau perubahan pada tubuhnya telah membawanya ke tingkat kekuatan yang jauh berbeda. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di titik kelemahan monster itu, sampai makhluk itu mengerang. "Kesakitan, serius Den, bagaimana bisa bocah nomor 47 ini melawan monster setinggi gedung 6 lantai? Entahlah, tapi melihat luka-luka yang berhasil dia buat, dia makin bersemangat dan yakin bakal menang." Ya, justru disitulah petaka dimulai, karena dia mengucapkan kalimat tabu itu. Tiba-tiba saja, monster itu membuka mulut raksasanya lebar-lebar. Lalu merong keras sekali. Seluruh gua mulai berguncang hebat. Dia gak tahu apa yang terjadi, tapi jelas monster itu sedang memanggil seluruh koloninya. Sepertinya dia butuh kekuatan baru, karena pemukul kayu saja gak akan cukup lagi untuk melawan mereka. Oh iya, saya lupa satu hal ini. Dia sudah mulai membantai mereka dengan pemukulnya. Mungkin monster raksasa itu sengaja membawa mangsa kecil, agar dia bisa memulihkan tenaganya. Lihat saja, tanah di sekitarnya dipenuhi mayat monster selagi dia berdiri kelelahan. Dia berpikir pertarungan ini gak akan selesai dan dia bakal mati di sini. Tunggu dulu, bukankah pukulan tadi sangat telak? Ternyata malah dadanya sendiri yang tertusuk tajam. Astaga, tembus langsung ke belakang. Tapi sebuah kejutan terjadi.
Si karakter utama berhasil menghantam kaki monster itu hingga patah. Monster tersebut melolong kesakitan dan dia berhasil meloloskan diri. Dia menendang kaki itu menjauh, tapi darahnya mengucur deras membentuk genangan. Napasnya terengah-engah, pandangannya mulai kabur, dan semua menjadi hitam putih. Keadaan ini malah terasa seperti game Resident Evil, akibat dia kehilangan terlalu banyak darah. Padahal monster-monster itu masih terus mendekat secara perlahan. Kayak adegan film, mereka melompat lalu membeku di udara. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah akhir hidupnya. Tapi tiba-tiba Yana muncul di sampingnya, menyuruh si bodoh itu untuk tidak menyerah begitu saja. Dia harus bangkit, karena sang master sudah menunggunya. Lalu dia berubah menjadi asap biru. Sambil berpesan agar dia tetap berdiri tegak, si karakter utama tersadar kembali ke dunia nyata. Dia menoleh ke samping, meraih pemukulnya, dan melihat barisan monster kecil yang melayang diam di udara. Sebelum mereka menyerang, ledakan api biru membubung tinggi, menghempaskan makhluk-makhluk itu ke dinding goa. Sekarang dia berdiri gagah mengenakan topeng setengah wajah yang keren abis. Topeng itu terbakar api di mana-mana, sambil berbisik kalau dia sudah muak dengan serangga pengganggu ini. Sang predator meraung marah, tapi sang protagonis langsung menerjang maju dengan badai api membara. Dia bersiap memukul dan, tunggu sebentar. Apakah dia baru saja melenyapkan seluruh tubuh monster itu? Serpihan tubuh monster itu hancur berhamburan menjadi abu. Gak heran dia pernah dinobatkan sebagai pemukul bisbol profesional paling andal di Korea. Sekarang cuma tersisa bagian kaki monster itu saja, api kembali menyala. Hebat dari pemukulnya saat kaki monster itu mencoba menyerang lagi. Tapi sedetik kemudian, tubuh sang predator hancur berkeping-keping. Karakter utama kita bahkan sampai ngeri mendengar suaranya. Lalu kekuatan besar mulai merasuk ke tubuhnya. Bisa-bisa gak bakal sampai umur 20, kalau begini, karena dia mendadak tumbang lagi akibat nyeri dada parah. Tapi untungnya, setelah rasa sakit itu, tubuhnya beregenerasi hingga lubang di dadanya tertutup rapat. Bilang rasanya sakit setengah mati dan gak mau mengalaminya lagi. Namun, karena kekuatan predator raksasa tadi jauh melebihi monster kroto lainnya, peningkatan kekuatan yang dia rasakan sekarang benar-benar luar biasa dahsyat. Tunggu, saya pikir lubang keluarnya ada di langit-langit. Tapi ternyata hantaman mautnya tadi sukses menjebol dinding samping hingga runtuh. Kabar baiknya, dia berhasil keluar gua. Kabar buruknya, di luar ternyata cuma gurun pasir gersang. Setidaknya dia masih punya harapan. Tempat ini memang gak lebih baik dari gua, tapi lebih mending dibanding terjebak selamanya. Sayangnya, kegembiraan itu gak bertahan lama. Dia ambruk sambil meratap kalau tempat ini ternyata payah. Sebab arahnya jauh lebih kosong melompong dari dugaannya. Gak ada air setetes pun, apalagi makanan. Sejauh ini dia cuma nemuin monster tengkorak hidup. Jenis musuh paling ampas, karena gak menjatuhkan barang rampasan apapun saat dikalahkan. Bahkan tulang belulang mereka gak bisa dikunyah sama sekali. Dia gak habis pikir perjuangan matian-matiannya bertahan hidup berakhir konyol di gurun gersang. Ini, apakah dunia baru ini adalah tempat peradaban manusia telah musnah sepenuhnya? Saat dia memejamkan mata, dia berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi sayangnya, kenyataan berkata lain. Nah, sekarang kita ditinggal penasaran, karena pas dia membuka mata, sosok pria berambut putih misterius langsung berdiri tepat di depannya. Halo teman-teman, mari kita ikuti petualangan kocak ini di mana si bocah memperingatkan Hlu agar berhati-hati. Si gadis kecil malah senang dia hidup. Lalu menyuruhnya berhenti menangis, karena wajahnya jelek sekali. Dan dia memohon bantuan demi Tuhan, karena mereka orang pertama yang bisa diajak bicara di sini. Si rambut putih, Aris, menyuruhnya tenang sedikit dan menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Hlu menolak, karena perjalanan masih jauh. Tapi si rambut putih bilang mereka tidak bisa berjalan dengan kondisi si bocah yang mengenaskan. Lagi pula, Hlu kelihatan senang menemukan orang lain. Jadi lebih baik kalau dia tidak mati saja. Hlu merengut kesan, berbalik pergi, dan akhirnya setuju untuk memasak sup hangat. Si karakter utama kita sampai melongo melihatnya. Sudah lama sekali dia tidak makan makanan sungguhan. Gadis itu bertanya apa dia kelaparan berhari-hari, dan dia menjawab tentu saja. Dia belum makan apa-apa selama 5 hari terakhir. Hlu berkata itu sudah batas maksimal untuk bertahan hidup sementara Aris hanya menatap. Karena bukan tipe penyimpan rahasia,
Si bocah langsung ceplas-ceplos kalau dia bertahan hidup karena suatu kekuatan. Kekuatan menyerap monster yang baru saja dia dapatkan. Aris mengaku belum pernah mendengar sihir seperti itu. Karena Aris menyebut kata sihir dengan santai, si bocah pun bertanya tentang keberadaannya. Lalu si pirang menjawab tentu saja ada. Memangnya dia berasal dari mana sampai tidak tahu soal sihir? Si bocah beralasan ini cerita panjang saat Aris menyodorkan semangkuk sup. Saat malam tiba, mereka sudah tahu segalanya tentang kemampuan si bocah. Lalu berkomentar bahwa malam ini anehnya sangat sepi tanpa adanya zombie atau tengkorak berkeliaran. Si bocah menjawab itu karena dia sudah membantai semuanya memakai tongkatnya. Lalu kebingungan. Sedangkan Aris berpikir biasanya mayat hidup selalu bangkit lagi. Tapi anak ini bilang dia menyerap mereka. Nah, disinilah petualangan seru kita bersama mereka dimulai karena si bocah tidak punya tempat tujuan. Jadi dia memutuskan ikut mengembara sampai bisa pulang ke dunia asalnya. Lalu kebingungan melihat mereka berdua saling menatap dengan penuh drama. Si karakter utama mendadak jadi sangat emosional dan berkilau seraya mengucapkan terima kasih yang teramat dalam. Lalu jelas merasa risih melihatnya. Keesokan harinya, saat mengumpulkan kaktus di gurun, si bocah memuji pengetahuan Hlu yang luas. Hlu menjawab ini pengetahuan dasar bertahan hidup di gurun. Si bocah memasang wajah aneh, lalu ditendang oleh Hlu. Membuatnya teringat pada adik perempuannya yang menyebalkan. Mereka terus mengobrol, dan dia juga belajar banyak dari Aris. Tentang ekologi monster serta cara bertarung. Sekaligus mengetahui kalau tujuan mereka adalah memburu bos monster. Si bocah merasa sangat beruntung bisa bertemu orang-orang baik sesakti mereka. Saat malam tiba, Aris mendatangi tenda si bocah. Aduh, di mana sih para karakter wanita di cerita ini? Masa isinya cuma cowok-cowok begini, hanya karena si bocah jago mengayun tongkat? Kurang seru sih jadinya. Mereka lalu membahas pandangan si bocah tentang dunia ini yang menurutnya agak membosankan. Tapi tentu saja. Adegan berikutnya langsung memperlihatkan dia dikejar naga raksasa. Mereka berdua lari kencang. Dia menyuruh Hlu pergi duluan selagi naga itu mendekat. Dia menarik tongkatnya, menghantam kepala monster itu hingga pusing. Namun si naga mendadak menancapkan cakarnya. Sialan, naga itu mengayunkan cakar raksasanya hingga melempar si bocah jauh ke udara. Hlu berteriak memanggil dan lalu mendongak melihat naga itu melompat bersiap menggigit dengan sangat mengerikan. Tiba-tiba sekelebat cahaya menebas naga itu hingga terbelah dua. Aris yang tampak sangat keren bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Si bocah bangkit dengan tubuh babak belur. Lalu, roh dari dalam tongkat keluar dan mulai melahap monster tersebut. Ini pertama kalinya Aris dan Hlu melihat proses penyerapan aneh itu, yang langsung memulihkan tubuh si bocah. Hlu bertanya apakah itu kemampuan penyerapan yang dia ceritakan, dan si bocah membenarkannya. Aris merasa heran, karena jasad sekaligus mana dari naga itu benar-benar lenyap tak bersisa. Aris menatap dan berkata ada tugas khusus untuknya. Malam harinya, Hlu mengamuk, karena rencana Aris menyuruh dan melawan Lika adalah keputusan gila, yang sama saja bunuh diri. Mereka harusnya tetap fokus pada rencana awal memburu Lich itu sendiri. Aris menenangkan bahwa dia tidak akan memaksa si bocah, namun Hlu masih sangat cemas dan marah. Kalian pasti berpikir ini terlalu berbahaya kan? Tapi dari kejauhan si bocah malah setuju untuk mencobanya asalkan dia diberitahu taktik pertempuran yang akan mereka gunakan. Aris menjelaskan mereka harus menguji batasan kekuatan dan mulai dari tingkat pemulihan hingga kapasitas penyerapan mananya sebelum maju bertarung. Si bocah pun merasa pengujian ini sangat krusial. Dia harus paham betul apa saja yang sanggup dilakukannya. Namun di adegan berikutnya, dia malah berdiri kebingungan menatap tongkatnya di tanah sambil bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Lalu menjelaskan mereka akan mengukur mana miliknya. Si bocah terkejut mengetahui dia juga punya mana. Lalu Aris berniat melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh anak itu secara langsung. Si bocah mendadak merasa salah tingkat dan menyuruh Aris tidak menatapnya seperti itu. Tentu saja itu cuma kesalahpahaman konyol. Karena Aris hanya menepuk pundaknya dan bersiap menyalurkan kekuatannya. Aris meraba dari belakang dan jiwanya masuk ke dalam tubuh si bocah. Di sana, dia menyaksikan jantung mana yang berhadapan langsung dengan bayangan api sebelum menarik tangannya kembali.
Dengan wajah syok Aris menyudahi proses itu tanpa mendapatkan jawaban pasti. Sulit mengkategorikan kekuatan si bocah sebagaimana normal. Melainkan ada entitas lain yang bersemayam dalam tubuhnya. Kekuatan mistis itu jelas sangat berbahaya. Di bab berikutnya, seekor monster tengkorak yang sedang berjalan santai mendadak terkena lemparan batu tepat di wajahnya hingga langsung tersungkur jatuh. Sudah sekitar 3 bulan berlalu sejak dia terdampar di tempat ini. Entah sudah berapa ratus monster gurun yang dia serap hingga kondisi tubuh fisiknya kini sudah melampaui batas manusia biasa. Satu hal yang pasti, seluruh sudut dunia ini dipenuhi monster mengerikan. Untungnya kini dia memiliki rekan seperjalanan untuk diajak makan bersama, tertawa, dan berbagi kehangatan di malam hari. Aris memperhatikan dan yang giat berlatih mengendalikan mana meski hasilnya masih nihil. Aris sudah menduga hal itu karena si bocah memang tidak terlihat memiliki bakat dalam menggunakan sihir. Aris menyemangatinya untuk tidak menyerah karena energi itu nyata ada di dalam dirinya. Hanya masalah waktu saja sampai dia bisa menguasainya sebelum mereka menghadapi pertempuran besar melawan Lich. Tapi tunggu dulu, Aris menegaskan kalau dan tidak akan bertarung langsung melawan bos itu. Karena levelnya belum cukup, tugas si bocah hanyalah menyerap sisa jasad monster tersebut nantinya. Wah, enak sekali ya hidupnya, dibantu grinding level tanpa perlu susah payah bertarung sendiri. Aris berdiri dan mengumumkan bahwa misi berbahaya mereka akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Berjalan di siang hari, membasmi monster di malam hari, makan, tidur, dan terus berulang hingga Hlu yang malang kelelahan setengah mati. Aris akhirnya menenangkan dengan berkata tujuan mereka sudah dekat. Tega sekali ya mereka ingin membunuh monster malang yang sedang bersembunyi dengan tenang di kedalaman sana setelah melewati jurang berbatu terjal. Akhirnya mereka sampai di makam kuno Sang Lich. Kupikir tempat ini akan penuh sesak oleh pasukan mayat hidup, namun suasananya ternyata sangat sepi. Aris memperingatkan mereka untuk tetap waspada karena bahaya besar bisa muncul kapan saja. Si bocah tertawa renyah mengira hantu akan mendadak muncul di belakang mereka. Dan saat dia berbalik, sosok arwah kecil benar-benar ada di sana sambil bertanya bagaimana mereka bisa menemukannya. Tanpa ragu dia memukul mulut hantu itu hingga sirna. Mereka bertiga keheranan karena tongkat basabal biasa bisa menghajar roh gaib. Di tengah jalan, dia pun menanyakan definisi sebenarnya dari makhluk bernama Lich. Makhluk mistis itu adalah penguasa dunia kematian yang mampu membangkitkan dan mengendalikan ribuan tengkorak jika kekuatannya pulih sepenuhnya. Dia bisa menciptakan pasukan mayat hidup untuk menghancurkan peradaban manusia. Makanya makhluk itu harus dibasmi secepatnya. Sekarang kalian dan saya pasti mengerti kenapa mereka rela pergi jauh demi misi mulia ini. Walau rintangan besar masih menanti di depan. Halo guys. Kali ini kita bakal bahas ide gila si Aris pas lihat kekuatan dan jadi si Lich ini bakal bangkit lagi tiap 100 tahun setelah mati. Tapi, gimana kalau dan menyerap kekuatan si Lich sekalian biar dia lenyap selamanya? Nah, karakter utama kita sempat ragu sejenak sebelum bilang, boleh juga sih idenya. Tapi dia mau maju duluan, soalnya dia pengen mastiin apakah semuanya bakal berjalan mulus sesuai rencana mereka berdua atau tidak. Dia kan tidak bisa menyerap semua monster. Ditambah lagi, dia sendiri bingung bagaimana cara mengendalikannya. Tapi di saat jinting begitu, si bodoh ini malah nyelonong maju sendirian. Tebak apa yang terjadi berikutnya? Dia malah menginjak jebakan itu sendirian. Aris langsung berteriak memperingatkannya, tapi terlambat. Lingkaran pentagram mirip kiriman dari neraka muncul di bawah kakinya. Dan bocah itu langsung lenyap seketika, akibat ulahnya sendiri. Si karakter utama harus menghadapi Lich sendirian, tapi Aris bergerak sangat cepat. Begitu bocah itu hilang, dia langsung berlari kencang. Sambil menarik Hlu, dia bergegas maju dan berkata mereka harus segera angkat kaki dari tempat. Menyeramkan itu, Aris mengingatkan dirinya untuk selalu waspada karena tempat ini penuh kejutan tak terduga. Sementara itu, si karakter utama kita terkapar pasrah di tanah dengan pose ikonik Yamcha. Dia lalu bangkit sambil kebingungan, memikirkan cahaya, apa tadi itu? Di mana dia sekarang? Tempat apa sebenarnya ini? Saat itulah, dia menyadari sesuatu. Dia berdiri tepat di depan sebuah gerbang raksasa berbentuk tengkorak 3 dimensi. Sudah sangat jelas kalau ini adalah sarang milik si Lich.
Dia sangat yakin tentang itu, untungnya, tubuhnya masih utuh dan dia selamat. Sekarang, dia hanya perlu tenang sambil menunggu Aris, yang saat ini sedang membabat habis para tengkorak hidup di luar sana dengan kecepatan penuh. Aris menjelaskan pada Hlu, kalau dan tidak sengaja menginjak jebakan teleportasi Lich. Saat Hlu bertanya kemana dan dikirim, Aris menjawab kemungkinan besar ke sarang Lich. Padahal awalnya, kukira karakter utama kita terlempar sangat jauh. Tapi ternyata dia sedang mematung ketakutan sambil menatap sang Lich secara langsung. Tampilannya seram sekali sampai membuat karakter utama kita keringat dingin. Kabar baiknya, makhluk itu sedang tertidur. Kabar buruknya, dia terlihat sangat kuat. Jadi, kalau sampai terbangun, tamatlah riwayatnya. Apalagi dia sudah terlanjur berada di dalam ruangan. Pilihan terbaik adalah diam mematung, agar tidak memicu sihir atau jebakan lain kecuali. Tiba-tiba saja tongkatnya mulai aktif sendiri. Waduh. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karakter utama kita bingung, kenapa tongkatnya aktif, dan tentu saja sang Lich langsung terbangun. Sung Jinwoo versi tiruan ini menoleh ke belakang. Dan bos terakhir pun bangkit berdiri dengan aura mengerikan. Sementara itu, Aris terus berlari bersama Hlu yang panik menanyakan suara gemuruh apa itu. Aris menjawab kalau monster itu sudah bangun di dalam aula. Karakter utama kita membeku. Sekarang dia paham kenapa Aris bilang monster ini levelnya berbeda. Monster itu langsung menghantam tanah hingga membuat kawah besar tepat di depannya. Sang Lich melayang, lalu mengarahkan jarinya yang tajam. Karakter utama kita mencoba menoleh ke samping, tapi dalam sekejap mata, sebuah serangan melesat cepat ke arahnya. Bom ungu raksasa meluncur deras ke arahnya. Dia langsung sadar ukurannya terlalu besar untuk dihindari. Jadi dia terpaksa bertahan dan mengayunkan tongkat pemukulnya sekuat tenaga. Gila sih, dia malah mementalkannya kembali seperti pemain bisbol profesional. Sang Lich sempat tertegun, ledakan dahsyat pun langsung menghantam dirinya. Begitu asapnya mulai menipis, karakter utama kita terkejut melihat monster itu sama sekali tidak terluka. Rupanya makhluk itu memasang semacam pelindung sihir yang sangat kuat. Si karakter utama mulai bingung bagaimana cara melawan musuh dengan serangan mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, monster itu menunjuk ke atas, dan sekumpulan tentakel hitam muncul entah dari mana. Langsung melilit erat tangan dan kaki si karakter utama. Karena tidak bisa bergerak, dia kembali ditatap tajam. Sang Lich berkata bahwa anak ini memiliki kekuatan yang sangat tidak biasa, yang bersumber dari jantungnya. Monster itu mendekat perlahan, lalu meletakkan tangannya di dada si karakter utama. Dia berniat membelah dada bocah itu untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi tiba-tiba, sebuah tebasan hitam putih yang dahsyat memotong segalanya. Mereka berdua langsung menoleh ke samping, dan tebak siapa yang datang menyelamatkan? Aris telah tiba. Auranya benar-benar luar biasa menyeramkan. Padahal dia sempat terpisah sendirian saat dikirim ke sarang Lich ini. Memang karakter satu ini beda kelas. Tentakel yang melilit tubuh si karakter utama langsung hancur berkeping-keping hingga dia jatuh ke lantai. Saat dia mendongak, Aris dengan dingin berkata, "Pergilah, biar aku yang urus sisanya." Sang Lich langsung meluncurkan kombinasi serangan bertubi-tubi. Tapi Aris hanya diam berdiri di sana menghadapi ledakan dahsyat yang memicu kepulan asap tebal. Kalian juga pasti berpikir serangannya berhasil, tapi dari balik asap tebal, tebasan pedang Aris langsung membelah tubuh Lich menjadi dua bagian. Gila, Aris ini sebenarnya bos terakhirnya atau bagaimana? Sayangnya, meski terbelah, monster itu bisa beregenerasi kembali. Dia berkata bahwa mereka berdua terikat oleh takdir kejam yang sama. Jadi, apakah Aris yang membunuh Lich 100 tahun lalu? Apakah lingkaran setan saling membunuh dan bangkit kembali ini sudah berlangsung sangat lama? Entahlah. Yang jelas, monster itu melayang ke tengah ruangan sambil mengumpulkan bola energi raksasa di atas. Kepalanya karakter utama kita panik menanyakan benda apa itu, dan Sang Lich menjawab dengan sinis. Hari ini adalah awal dari kehancuran. Pilar energi raksasa langsung menghantam tanah dengan keras. Cahaya benderang meledak dahsyat mirip jurus bom semangat. Tapi anehnya Aris tetap berdiri kokoh tanpa luka sedikit pun. Dia menahannya sampai seisi ruangan runtuh seketika. Hingga hanya menyisakan mereka berdua saja. Sang Lich lalu bertanya, "Kau selalu menghadapiku sendirian. Lalu kenapa membawa orang asing kali ini?"
Apa dia kartu asmu untuk menyampaikanku? Sayangnya rencana hebatmu itu tidak akan berjalan semudah itu. Rupanya bukan cuma Aris yang menyiapkan kejutan baru. Sang Lich menyatukan keempat tangannya, lalu merapal sihir bisikan kehampaan. Dalam sekejap mata, Aris langsung terseret dan terperangkap di dalam sebuah dimensi ruang yang sangat aneh. Kamar ini berasa seperti ekspansi domain di anime Jujutsu Kaisen. Monster itu berkata bahwa dimensi khusus ini dibuat hanya untuk mereka berdua. Aris pun menyadari kalau jebakan ini memang sudah direncanakan sejak awal pertemuan mereka. Sang Lich lalu menanyakan tentang belati pusaka yang dibawa Aris untuk menusuk jantungnya. Sayangnya, belati sakti itu sekarang malah berbalik mengarah ke diri Aris sendiri. Tunggu, apa-apaan ini? Aris kebingungan saat menyadari pikirannya sedang dimanipulasi sihir musuh. Sihir ilusi mental ini terbukti sangat sulit untuk dia hancurkan secara paksa. Jika ini pertarungan biasa, dia bisa santai mencari jalan keluar. Tapi keberadaan Dan di sini membuat semuanya jadi terlalu berisiko dan berbahaya bagi keselamatan bocah itu. Dan bisa saja tewas konyol. Sementara itu, si karakter utama malah mendapatkan tawaran gaib. Sang Lich membisikinya untuk menyerahkan nyawa, raga, dan darahnya demi ditukarkan dengan limpahan kekuatan tanpa batas yang sangat dia butuhkan saat ini. Namun, asap biru misterius mendadak muncul dan menegaskan kalau tubuh ini adalah milik sang ratu. Jadi sekarang pertarungan 1 lawan 1 dimulai. Sosok misterius itu memuji keberanian Lich yang berani memasuki domainnya tanpa rasa takut sedikit pun. Sang bos besar hanya bisa bengong kebingungan melihat kekacauan ini. Tiba-tiba dan kembali tersadar ke dunia nyata. Sihir ilusi itu hancur berantakan. Membuat Lich mengamuk dan berteriak menanyakan makhluk mengerikan apa sebenarnya yang dibawa oleh Aris. Sebagian tubuh monster itu mendadak lenyap misterius. Dan Aris langsung memanfaatkan celah itu saat melihat inti energinya. Dengan satu ancang-ancang dan satu tebasan cepat, tubuh monster itu pun kembali terbelah menjadi 2 bagian. Kali ini, Sang Lich mulai hancur lebur sambil berteriak tidak percaya. Aris langsung memanggil karakter utama kita untuk memastikan keadaannya. Tapi si bocah sendiri masih syok berat dengan kejadian barusan. Sementara itu, tongkat sihirnya mendadak bersinar terang benderang. Dan seluruh sisa kabut energi dari Sang Lich mulai bergerak cepat ke arahnya. Kali ini, situasinya berbeda karena bukan tongkatnya yang menyerap mana melimpah itu, melainkan tubuh si bocah sendiri yang dipaksa menampung semuanya hingga dia menjerit kesakitan. Energi ungu pekat meledak di sekitarnya, membuat Aris terkejut melihat jumlah mana yang luar biasa masif ini. Orang biasa yang menyerap energi sebanyak ini pasti bakal mati atau gila. Akhirnya karakter utama kita pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Aris bergegas mendekatinya untuk memeriksa keadaannya. Sampai tiba-tiba terdengar suara asing memanggil nama Tuan Escreus. Aris tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang. Nah, di sana tampak sebuah sandal misterius. Dari sinilah situasi mulai berubah menjadi semakin aneh. Di bab berikutnya, kita bisa menilai kehebatan ilustrator komik ini karena si karakter utama tiba-tiba terbangun di ruangan kosong yang asing. Dia merasa sangat bingung dan langsung berteriak menanyakan di mana keberadaan Ru dan juga Aris sekarang. Saat menoleh ke samping, dia hanya melihat sebuah ransel beserta secarik surat peninggalan Aris. Isinya menjelaskan bahwa dia harus pergi darurat karena ada urusan mendesak. Si karakter utama langsung berteriak kesal, "Tunggu, apa maksud semua ini? Bisa-bisanya dia meninggalkanku sendirian di dalam penjara bawah tanah ini." Adegan pun berpindah ke Aris yang tampak heran dengan kedatangan tamu tak diundang. Astaga gila, sang ilustrator benar-benar tahu cara menggambar karakter perempuan tinggi menawan. Seperti Nona Aquin ini. Nona Aquin yang anggun berkata bahwa Yang Mulia Ratu sedang memanggil Tuan Asclepius. Rupanya itu adalah nama asli Aris. Saat Aris bertanya ada apa, wanita itu menjawab dengan dingin bahwa perintah ratu adalah mutlak, dan dia tidak perlu menjelaskan alasannya. Aris hanya bisa terdiam menatapnya. Wanita itu mulai mengumpulkan energi sihir di tangannya sambil menegaskan kalau semua detail tugasnya akan dijelaskan langsung di istana kerajaan. Jadi urusan mereka di sini sudah selesai dan saatnya untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba Lu berlari mendekat sambil panik menanyakan kondisi dan serta apa yang harus mereka
Lakukan pada sisa jasad Lex. Aquin menyapa gadis itu dengan sopan. Lalu pandangan mereka tertuju pada tubuh dan yang terkapar tak berdaya tidak jauh dari sana. Aris menenangkan Lu dengan menjelaskan kalau dan cuma pingsan akibat shock menerima luapan mana yang besar, jadi nyawanya aman. Menarik banget sih melihat kepanikan mereka berdua. Tapi kalian dan aku pasti penasaran kan apa kelanjutannya nanti. Yuk, kita lanjut petualangan gila ini. Banyak banget hal misterius yang bikin dia pusing tapi dia gak punya waktu. Jadi, dia minta kru ambil peta dan makanan buat ditaruh di sebelah dan pas dia lagi. Aquin cuma nonton sambil kagum karena dia kayaknya baru aja menyerap si Lex. Muka licik khas penjahatnya langsung keluar deh. Dia kayaknya bakal usilin karakter utama kita. Dia bilang ceritanya seru banget. Terus, dia langsung kaget pas Aris bilang mereka bisa pergi sekarang. Jadi ya, perebutan cowok kita ini resmi dimulai. Aris lewat di depannya dan bilang, mendingan kamu buang jauh-jauh ketertarikanmu pada anak itu kalau mau hidup lama. Waduh, gak ada yang boleh lirik pemukul kasti kesayangannya ya. Dia langsung masuk portal sementara Aquin cuma melongo. Sambil pergi, dia bilang bakal ingat pesan itu. Kembali ke si karakter utama, dia masih gak percaya ditinggalin gitu aja sama teman-teman. Seperjuangannya selama 3 bulan di gurun, kok tega banget ya. Tapi ya sudahlah, dia udah kenal mereka luar dalam. Dan tahu mereka pasti punya alasan sendiri. Dia sadar Aris ngalahin si Lex dengan gampang, tapi ujung-ujungnya dia malah gak berguna. Anehnya lagi, kali ini dia gak merasa makin kuat setelah menyerap kekuatannya. Tapi untungnya, sekarang seluruh dunia ini jadi miliknya sendiri. Pasti ada barang berharga dong. Dia nemu tengkorak peri terkutuk item legendaris berupa tongkat sihir. Mereka beneran ninggalin semua barang itu buat dia. Tapi dia gak tertarik karena barang-barang itu terkutuk semua. Kayak pedang iblis yang bisa teriak atau belati berlumur darah hitam. Makanya, dia pikir lebih aman bawa peta sama kompas aja. Takut kena kutukan ya? Padahal mah ambil aja semuanya terus dijual ke kedai minum. Kabar baiknya, petanya nunjukin jalan ke hutan. Kabar buruknya, jaraknya jauh banget minta ampun. Dia mukul tengkorak dan langsung hancur seketika. Udah 3 bulan berlalu sejak dia terakhir ketemu Aris. Dia beneran menderita sendirian di gurun ini. Tapi berkat semua ilmu bertahan hidup dari Aris dan kru, dia bisa bertahan dengan gampang. Akhirnya, setelah lelah berjalan melewati gurun gersang itu, dia nemu hutan. Hampir setahun gak lihat rumput hijau, kini dia sampai di tempat yang damai. Bebas dari monster, tapi tiba-tiba ada ledakan di depan sana. Memang dunia ini gak bakal membiarkan dia tenang sedetik pun. Di adegan berikutnya, ada cowok berambut pirang lagi lari ketakutan di tengah hutan sambil ngos-ngosan, bingung kenapa makhluk itu masih ngejar dia. Bayangan bersayap melintas di tanah. Duar ledakan di belakangnya bikin dia jatuh terguling. Dan ya, wajar aja dia panik. Musuhnya itu Wyvern. Salah satu naga hutan yang sangat mengerikan. Si pirang shock banget. Bahkan Tuan Robert, satria paling kuat aja tewas tanpa bisa melawan. Apalagi dia yang cuma pemburu kelas perunggu amatir. Nasibnya kasihan banget. Niatnya ke hutan cuma mau berburu goblin. Malah disembur raungan Wyvern di depan muka. Pas dia pasrah, tiba-tiba muncul manusia hewan berbulu yang langsung mukul monster itu. Dia heran kenapa Alyosha ada di sana. Namanya aneh-aneh banget jadi cerita ini. Cewek itu nyuruh Alt cepat bangun dari tanah. Alt berdiri, tapi bingung kenapa cewek itu malah kembali menyusulnya. Padahal dia kan mau mengorbankan diri biar si cewek bisa kabur selamat. Waduh, kostumnya terlalu berbulu nih. Komikusnya mulai keluar jalur nih gara-gara kemarin saya puji pas gambar Aquinis. Cewek itu bilang, dia gak sudi membiarkan si pirang pahlawan kesiangan ini mati sendirian. Alt jadi terharu dan setuju. Jadi, apa rencana cewek berbulu ini buat ngelawan naga itu? Dia bilang, kalau punya rencana, Robert gak bakal mati. Rencana mereka cuma 1 hari ini, mereka lari kencang tanpa menoleh ke belakang. Alt setuju. Pas cewek itu mulai menghitung, tiba-tiba serangan telah menghantamnya dari samping. Kirain bakal ada yang menyelamatkan cewek bulu kita ini, ternyata malah langsung tumbang. Alt mikir ini akhir hidup mereka. Tapi mendadak 2 belati terbang dari dalam hutan dan menancap di dahi monster. Alt menoleh ke belakang dan melihat pelakunya adalah Celis. Ini party macam apa sih, Alt? Saya juga ogah mati konyol
kalau rekan satu timnya kayak gini. Mending seumur hidup berburu goblin aja. Celis minta maaf karena dia gak tega kabur dan ninggalin Alt sendirian. Tapi tiba-tiba si Wyvern terbang, menutupi langit dengan bayangannya. Lalu menukik tajam dengan mulut terbuka lebar, siap menerkam. Air mata pun menetes, dia pasrah kalau ajalnya tiba sekarang. Tapi tenang dulu, Master Pemukul Kasti kita baru aja datang menyelamatkan. Di adegan selanjutnya, mereka berdua mengucapkan terima kasih. Karakter utama kita santai aja bilang itu, bukan masalah besar. Alt langsung megang tangannya sambil terharu bilang dan adalah penyelamat mereka. Tapi dia masih shock si bocah bisa mengalahkan Wyvern sekali pukul. Apakah dan ini pemburu tingkat tinggi yang menyamar? Minimal tingkat emas atau bahkan platinum. Si karakter utama cuma bisa terdiam pas mereka mendesak kepunanya, apa tingkatannya di asosiasi. Nah, perhatikan bagian ini, dia malah nanya balik sistem tingkat pemburu itu apa. Mereka langsung bingung melihat ekspresi polosnya yang minta dijelaskan. Bocah ini emang payah banget kalau disuruh jaga rahasia. Di adegan berikutnya, si Pirang langsung kaget dan nanya, serius kamu dari dunia lain? Karakter utama kita menjawab agak canggung kalau dia tahu ini emang susah dipercaya. Tapi begitulah kenyataannya. Alt mikir gak masuk akal juga kalau penolong mereka bohong soal jinian. Jadi dia percaya-percaya aja Celis yang lagi bawa barang bilang dia gak pernah menyangka kalau sihir teleportasi beneran ada. Ternyata dimensi lain itu nyata. Yang lain berjalan di depan sambil menyahut santai kalau mereka sendiri juga belum tahu semua rahasia dunia ini. Di saat itu, karakter utama sadar kalau kasus terlempar seperti dirinya emang langka. Tapi si Pirang bilang, apa yang dilakukan dan tadi beneran ngeri banget. Udah bunuh naga, terus manggil monster buat makan bangkainya, terus di mana bisa senjata itu berubah jadi pemukul. Dia menduga semua orang dari dunia dan pasti sakti. Karena malas ngejelasin panjang lebar dan cuma mengiyakan. Tiba-tiba Alt berhenti dan bilang mereka sudah sampai wilayah timur Menia yang dikenal sebagai Shieldrook, nama yang aneh. Karakter utama kita langsung emosional sampai nangis. Bikin Alt bingung nanya apakah tempat ini gak seindah ekspektasinya. Dia buru-buru membantah. Dia cuma terharu karena udah lama banget gak melihat keramaian orang sebanyak ini. Detik berikutnya, si bocah langsung melahap daging dan minum bir dengan gembira. Gak nyangka dia akhirnya bisa minum legal. Mungkin karena saking lamanya dia terlantar di gurun pasir tandus kemarin. Semua makanan terasa luar biasa lezat. Sekarang dia lagi nungguin Celis yang pamit buat ngurus hal lain bersama yang lain. Mereka harus mengobati cewek berbulu tadi dan mengevakuasi jasad Tuan Robert. Di sini si karakter utama baru sadar kalau tim ini kehilangan teman mereka. Alt menghela napas, ngasih uang, dan pamit. Mereka janji bakal ketemuan lagi nanti. Coba kalian perhatikan, setelah makanannya habis, belum ada tanda-tanda mereka kembali. Dia harap mereka gak bohong. Di saat itulah, dia mulai sadar ada banyak ras berbeda. Ada orang mirip raksasa pemabuk, ada wanita kelinci, bahkan manusia hewan berkeliaran bebas. Jelas banget ini bukan bumi, karena terlalu lelah. Dia langsung ketiduran, dan tahu-tahu hari sudah pagi. Rasanya udah bertahun-tahun gak tidur di kasur empuk. Pagi-pagi sekali, pintu kamarnya diketuk orang. Pas dibuka, ternyata ada cewek berbulu sama si pemanah yang nanya, apakah tidurnya nyenyak. Mereka berdua menatapnya lekat-lekat membuat si karakter utama bingung mau ngomong apa. Di adegan selanjutnya, mereka turun ke bawah dan dipanggil sama Alt. Dia bilang si cewek berbulu mau berterima kasih langsung. Cewek itu salah tingkah dan membantah dengan gengsi tinggi, aneh banget tingkahnya. Tapi Alt bilang kemarin keadaan mereka lagi kacau banget sampai gak sempat berterima kasih dengan layak, makanya sekarang mereka datang. Karakter utama kita bilang santai aja. Toh berkat koin perak kemarin, dia bisa tidur nyenyak di penginapan bagus. Kemudian, si Pirang mulai memperkenalkan diri secara resmi sebagai Alt, manusia dari kelompok Kesatria Kebajikan. Ya ampun, nama kelompok macam apa itu? Terdengar seperti cari mati cepat. Cewek berbulu tadi namanya Alyosha, dan si pemanah adalah Celis. Karakter utama lalu minta penjelasan soal tingkatan pemburu dan sistem peringkatnya. Mereka merasa agak heran, karena dia gak tahu dasar dunia ini. Tapi tenang, kita semua udah paham lah ya. Tingkatannya dimulai dari perunggu sampai tingkatan tertinggi Mithril. Banyak monster berkeliaran,
dan pemburu bertugas membasmi mereka demi uang. Tapi kebanyakan berakhir tawas tragis. Dunia ini emang kejam banget. Dan karena mereka cuma tingkat perunggu, penghasilannya pas-pasan buat makan. Nah, orang-orang miskin ini baru aja nemu ladang duit baru. Mereka langsung ngajak dan gabung ke party mereka dan bingung setengah mati. Masa pembasmi naga sekali pukul diajak gabung tim amatir sih? Menarik banget buat kita tunggu kelanjutannya. Biar ku perkenalkan jagoan kita yang butuh uang ini. Al bilang, orang-orang ini bisa membantunya beradaptasi di dunia baru dan mengajarinya cara bertahan hidup, tapi di kepalanya, dia cuma ingin hidup stabil dulu. Setelah stabil, barulah dia mencari jalan pulang ke dunianya. Tiba-tiba, si gadis manusia hewan berdiri dan bilang dia tahu pria ini kuat. Stella bahkan menyebut, dia berhasil memukul seekor wyvern, jadi mereka aman. Tapi kebersamaan mereka langsung hancur saat seseorang berteriak pembohong. Tiba-tiba ada yang menggebrek meja dan menantang. Cerita bodoh mana yang bilang naga bisa tewas hanya dengan satu tamparan? Seorang gadis berambut pirang muncul dan menyindir, kalau mau bohong yang masuk akal dong. Si gadis manusia hewan menyuruh Mary diam. Tapi Mary malah mengejek mereka karena semeja dengan hewan peliharaan. Wah, mereka ini dari faksi bangsawan penindas, namanya cocok sekali. Kedua gadis itu langsung emosi dan siap bertarung. Sementara Mary menatap si karakter utama lalu bertanya apakah dia yang membunuh wyvern itu. Dia menjawab iya, lalu Mary meminta bukti. Jika dia menjual bagian tubuh monster itu, dia pasti sudah kaya raya. Tentu saja tidak ada bukti, dan yang lain hanya bisa mencari alasan konyol. Melihat itu, Mary langsung menuduh mereka berbohong karena tidak membawa barang berharga dari monster langka tersebut. Tapi si karakter utama langsung menyela dan menyuruh gadis itu untuk diam. Mary menantang balik, bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia tidak mau diam. Karakter utama kita sudah siap melayangkan tinjunya ke wajah bangsawan ini. Tapi tiba-tiba, seorang pria berambut oranye datang melerai. Pria itu meminta maaf, membuat si karakter utama bingung. Mary langsung membentak Brin agar tidak ikut campur urusan orang lain. Brin meminta maaf, tapi menyindir bahwa Mary yang mengganggu obrolan mereka. Karena dia juga dari golongan bangsawan penindas, kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Saat mereka berbalik untuk pergi, si karakter utama memanggilnya kembali dan menahan langkah mereka. Dia mencengkeram pundak Brin dengan tangannya yang kekar, menegaskan bahwa obrolan mereka belum selesai. Brin tidak suka dan menoleh tajam. Nah, perhatikan bagian ini, mereka tidak tahu sedang bermain dengan maut. Raja pemegang gada raksasa sedang mood serius. Mereka saling menatap dengan tegang, sampai tiba-tiba ada tangan kecil menyentuh kaki Brin. Astaga, makhluk apa ini? Ternyata seorang bocah setinggi 60 cm. Si cebol itu meminta semua orang menyudahi ketegangan ini, karena Mary yang salah sejak awal. Brin menghela napas dan meminta maaf. Lalu, si gadis dengan pendengaran super mulai angkat bicara. Dia bilang cerita mengalahkan wyverns sekali pukul memang sulit dipercaya. Tapi sudahlah lupakan saja, karakter utama sadar kalau bocah kecil inilah yang paling dewasa. Dia menoleh dan melihat Ad serta rekannya canggung. Celis terlihat canggung, jadi dia memutuskan untuk menyudahi perdebatan konyol ini. Tapi dia memperingatkan agar menjauhkan si Mary menyebalkan itu darinya. Setelah dia duduk, Mary langsung menanyakan hal penting padanya. Bagaimana caranya menjadi pemburu? Ternyata gampang banget, tinggal bayar biaya pendaftaran untuk bisa mulai mengambil misi. Tapi Alt bertanya, apakah dia punya uang? Mengingat sisa uang saku miliknya sudah sangat tipis. Kasihan sekali, dia cuma punya 1 koin emas. Tapi ternyata, 1 koin itu bernilai 1000 koin mahkota emas, 10 mahkota perak, atau 1 perunggu. Sungguh sistem uang yang rumit, tapi intinya nilainya 1000. Apakah itu cukup? Tentu saja cukup, karena biaya pendaftaran hanya 500 koin saja. Mereka pun langsung berdiri untuk pamit pergi, karena harus bersiap-siap melakukan misi penaklukan. Berikutnya, karakter utama kebingungan dengan situasi ini. Dia mendadak dimasukkan ke dalam kelompok tanpa persetujuannya, dan mereka berjanji akan bertemu lagi dalam 3 hari ke depan. Dia terkejut, karena harus menunggu selama itu. Mereka menjelaskan bahwa tempat ini adalah aula serikat yang dipenuhi pemburu. Jadi bagus untuk mencari relasi dan melihat-lihat misi.
Jika dalam 3 hari dia belum punya kelompok, dia bisa bergabung dengan mereka. Dia berterima kasih dan berjanji akan memikirkannya. Setelah mereka pergi, kepalanya pusing karena terlalu banyak informasi baru. Terlebih lagi, dia baru sadar kalau dirinya sangat miskin di dunia asing ini. Bayangkan saja, setengah uangnya habis hanya untuk biaya pendaftaran petualang. Setelah menghitung biaya makan, daging, dan penginapan, dia sadar hidupnya dalam bahaya. Padahal dia baru saja tiba di kota ini. Bisa-bisa dia berakhir jadi pengemis jalanan. Jadi, dia harus mempersiapkan diri untuk misi penaklukan agar bisa tampil maksimal. Dia pun membeli pelindung dada yang fungsi utamanya cuma menopang dada raksasanya. Tapi setidaknya dia merasa nyaman menggunakannya. Sang penjual wanita langsung memujinya terlihat sangat gagah. Ya jelas saja, namanya juga pedagang mana mungkin jujur. Dia pun pergi sambil pasrah dengan keadaannya. Tidak ada pilihan lain, cuma itu baju zirah yang mampu dia beli. Sekarang, petualangannya mencari uang dimulai dari meja resepsionis untuk menemui gadis manusia. Hewan, dia langsung menggebrak kertas misi ke meja. Kalian pasti berpikir dia akan langsung mendapat misi keren kan? Nyatanya tidak seindah itu karena peringkatnya masih rendah. Dia mengajukan misi kelas perak berbayaran tinggi, tapi ditolak mentah-mentah oleh si resepsionis berbulu. Alhasil, jagoan kita terpaksa memulai dari tingkat paling dasar dengan memikul karung pasir yang berat. Tidak cukup sampai di situ. Dia bahkan harus membersihkan kotoran sapi dan mencuci tumpukan pakaian warga kota. Kalau aku jadi dia, sudah kuayunkan gada besar ini ke wajah mereka agar tahu siapa bosnya. Hari pun berakhir dengan tubuh yang sangat lelah. Pekerjaan kasar ini terasa jauh lebih berat dibanding menjelajahi Dungyan. Dan setelah semua kerja keras itu, dia cuma dapat 30 koin tembaga yang bahkan tidak cukup untuk bayar penginapan. Akhirnya dia membeli setusuk makanan pinggir jalan setelah menghabiskan 10% upahnya. Harganya cuma 3 koin dan dia sangat terkejut karena rasanya lezat sekali. Sebagai orang dari dunia modern, dia tahu makanan di sini dibuat dengan niat. Tapi tiba-tiba saja, seseorang mendekatinya dari belakang. Tangan misterius mengangkat sebuah kompas ajaib yang menunjuk tepat ke arah si bocah. Dan muncullah sosok mungil yang tangguh. Pipi jagoan kita masih penuh makanan saat ditanya rahasia kekuatan besarnya. Lucunya, gadis kecil ini terus menarik-narik bajunya dengan agresif karena tubuhnya yang pendek. Dia langsung menoleh ke bawah saat mendengar suara anak kecil yang berkata, "Akhirnya aku berhasil menemukanmu, seorang penyihir elf kerdil." Astaga, banyak sekali atribut unik yang dimiliki gadis ini. Dia berseru telah menemukan takdirnya. Membuat si karakter utama bingung saat mereka mulai berbicara serius di sudut jalan. Gadis itu bersikeras bahwa dialah pahlawan yang ditakdirkan. Tentu saja dia meminta bukti, dan gadis itu menjelaskan tentang ramalan gurunya. Kompas ajaib itu selalu menunjuk ke arah penyelamat dunia. Karakter utama menganggap hal ini sangat mencurigakan. Tapi si gadis membantah dan menjelaskan bahwa gurunya adalah Draenei, sang penyihir peramal terkenal. Karena tidak tahu apa-apa, dia balik bertanya, apakah gurunya memang sepopuler itu. Gadis itu membela gurunya yang tidak pernah salah meramal. Bahkan saat pundaknya sakit, sang guru tahu hari akan hujan dan itu terbukti. Karakter utama menyindir itu cuma ramalan nenek-nenek biasa. Tapi dia bertanya lagi, kalau memang dia pahlawannya, lalu setelah ini apa? Gadis itu menjawab bahwa dia diperintahkan untuk mendampingi sang pahlawan dan membantunya dengan segala kekuatan sihir hebat yang dia miliki. Dia heran, bagaimana gadis itu bisa seyakin itu tanpa tahu apa tujuannya. Dikira mau menyelamatkan dunia. Si karakter utama langsung menolak keras, karena tujuan utamanya hanyalah pulang kembali ke dunianya sendiri. Dasar polos, dia malah menceritakan semua rahasianya tentang dunia lain. Karena tujuan mereka berbeda, dia pun langsung berpamitan pergi. Orang yang dicari penyihir kecil itu jelas-jelas bukan dirinya. Dari atas jendela, Mari yang menyebalkan mengamati mereka sambil mengejek si gadis kecil yang malang. Karena ditolak, Brin langsung menegurnya agar tidak selalu mencampuri urusan orang lain. Mari membela diri bahwa tidak ada hiburan yang lebih seru dibanding mengurusi hidup orang lain. Saat Brin menyuruhnya mengerjakan tumpukan dokumen, Mari menolak
karena bangsawan sepertinya punya tugas penting lainnya. Namun, Brin sangat tertarik dengan fakta bahwa gadis mungil di bawah sana mengaku sebagai murid penyihir Draenei. Adegan lalu berganti memperlihatkan sang guru memberikan kompas ajaib itu. Benda itu akan membimbingnya menemui takdirnya sendiri. Ariel harus menemukan orang yang tepat untuk membantunya. Sementara itu, jagoan kita masih sibuk mengangkat karung pasir dan berlarian mencari nafkah. Dia bekerja keras layaknya orang jujur. Ayolah kawan, keluarkan gadamu dan hancurkan monster agar kau mendapat pekerjaan layak. Saat dia bekerja keras demi koin receh, Ariel mengawasinya dengan bingung. Ariel bingung kenapa pahlawan takdirnya malah bekerja kasar begini. Apakah dia semiskin itu? Bahkan penyihir kecil pun tidak mau pahlawan yang kere. Percayalah, petualangan kocak mereka baru saja dimulai. Kalian dan saya akan menyaksikan kisah kocak ini. Dan langsung berteriak menanyakan apa yang dilakukan Ariel di sana. Kenapa dia terus mengikutinya seharian? Pergilah, kembali pada majikanmu, karena aku bukanlah pahlawan yang dia cari. Saat itulah, Ariel berkata bahwa majikannya telah tiada. Suasana seketika menjadi canggung dan meminta maaf. Tapi Ariel bangkit dan bertanya, apakah dia sangat ingin kembali ke dunianya? Jika demikian, maka dia bersedia membantunya. Mendiang majikannya berpesan agar dia selalu menolong tanpa peduli apapun yang terjadi, jadi tidak masalah. Sekarang, adegan berikutnya. Kita kembali ke aula serikat petualang, tempat di mana Alt sedang bersiap-siap. Celis datang dan berkata dia tidak bisa menemukan Dan, jadi kemungkinan Dan sudah pergi. Alt merasa ini aneh, tapi dia tersenyum. Tiba-tiba Mary muncul dan berteriak bahwa semua orang sedang membicarakan bagaimana Dan mengalahkan Yennefer hanya dengan satu serangan. Lalu menghilang begitu saja. Alt bertanya mengapa Mary memakai baju sirah lengkap. Mary menjawab itu sudah jelas. Karena rumor tentang monster di mana-mana. Itulah alasan mengapa mereka, para bangsawan sombong, disewa untuk memeriksa wilayah tersebut. Tugas penting mereka adalah mengawasi para pemburu pemula yang lemah, agar tidak mati konyol saat menjalankan misi. Alt bilang dia bisa menerima kritik, tapi dia tidak bisa meragukan sang ahli pemukul kasti itu. Kemudian Veronica, gadis itu, tampak sangat penasaran, dan ingin tahu siapa sebenarnya sosok Dan yang legendaris ini. Celis langsung berteriak menegaskan bahwa Dan adalah orang yang telah menyelamatkan mereka semua. Mary mengejek bahwa penyelamat mereka itu justru sedang asyik merayu wanita di luar sana. Pertama, dia menggoda gadis resepsionis misi, lalu berbicara tentang takdir dengan penyihir kecil. Dia tampaknya pergi bertualang ke tempat lain dan melupakan kelompok mereka. Namun, Celis langsung membela Dan dengan penuh kepanikan. Menjelaskan bahwa Dan berasal dari dunia lain dan tidak mengenal siapapun di sini. Jadi mana mungkin dia terlibat asmara. Tapi tiba-tiba dia menyadari semua orang mendadak tegang dan ketakutan karena anak laki-laki itu masuk bersama penyihir kecilnya dan menyapa mereka dengan santai. Sekarang, perhatikan baik-baik bagian ini. Alt sangat gembira melihat petarung hebat yang sangat dia kagumi itu akhirnya datang. Mary langsung murka dan menuduh mereka sebagai pengkhianat. Semua orang bingung, karena tampaknya Mary ingin bergabung dengan kelompok ALT. Namun, mereka justru memilih bersekutu dengan Dan beserta sang penyihir kecil. Mary terus memaki Dan sebagai pengkhianat berdarah dingin. Alt menjelaskan, mereka tidak pernah memaksa siapapun. Tetapi dia penasaran mengapa ada penyihir elf di sini. Bagaimana sebenarnya mereka berdua bisa saling bertemu? Karakter utama kita berkata itu cerita panjang, padahal sangat singkat. Sang penyihir hanya berkata bahwa takdir yang menuntunnya menemukannya. Semua orang langsung berpikir ini adalah awal kisah romansa yang luar biasa. Saat Celis tampak makin jatuh cinta, karakter utama kita mencoba membela diri, sementara Brinny menyadari anak ini memang kuat. Alt menanyakan nama Ariel dan apakah dia akan bergabung dalam tim pembasmian. Ariel setuju karena dia ingin membantu Dan semua orang menganggapnya seperti sosok istri yang sangat berbakti. Dia baru saja tiba, namun sudah rela mempertaruhkan nyawanya demi pria yang dia sayangi itu. Si pria berambut pirang berterima kasih karena gadis pemarah susu yang pemarah itu sedang terluka. Tambahan anggota tentu sangat bagus. Karakter utama kita meminta maaf karena tidak memberitahu mereka sebelumnya. Alt berkata tidak apa-apa karena waktunya telah tiba. Pertama,
mari bicara tentang goblin. Mereka hijau, suka membunuh makhluk lain, dan mencuri. Itulah target yang akan kita bantai di dalam hutan ini. Masalahnya, mereka tidak menduga kelompok bangsawan sombong itu akan ikut serta. Rasanya ingin mengeluh. Apalagi Mari terus mengoceh bahwa ini adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka semua untuk ikut berpartisipasi. Kabar baiknya, karena saya tahu mereka semua akan babak belur. Kemungkinan besar pahlawan kita yang akan menyelamatkan keadaan. Alt memberitahu dan bahwa meskipun menyebalkan, tim bangsawan itu memang sangat berpengalaman. Mereka adalah kelompok tercepat yang berhasil mencapai peringkat emas. Sisi buruknya, Mari terus mengganggu semua orang, bahkan sang elf. Alt mulai menyusun strategi pertarungan. Dia dan akan berada di garis depan. Sedangkan para penyihir dan pemanah di belakang. Mereka hanya perlu tahu jenis sihir apa yang dikuasai si penyihir kecil. Biasanya penyihir menguasai elemen penghancur, ramuan, alkimia, atau sihir kematian. Apa keahlianmu? Dia belum pernah bekerja sama dengan penyihir sebelumnya. Kalian pasti juga penasaran kan? Saat dia hendak menjelaskan, tiba-tiba sesuatu melesat di layar dan sebutir anak panah hampir mengenai wajah seseorang. Pertahanan luar biasa yang sangat keren, tenang saja, jagoan kita ada di sini. Ya ampun, goblin itu jelek sekali. Bentuk matanya seperti sedang bermusuhan dan lari ke arah yang berbeda-beda. Ayah suku mereka benar-benar butuh operasi plastik. Brian bersiap bertarung, tapi Mary menahannya karena ingin melihat kemampuan mereka dahulu. Seekor goblin raksasa menyerang dan langsung terkena hantaman keras tepat di wajahnya. Karakter utama kita langsung menghabisinya dengan mudah. Dalam sekejap, semua goblin kecil yang buruk rupa itu tewas mengenaskan. Sungguh malang nasib mereka. Alt memuji kerja keras tim, sementara Celis merasa heran. Sangat aneh mereka bisa disergap seperti ini. Biasanya, goblin tidak cukup berani untuk menyerang petualang dan memilih kabur. Alt menjelaskan, mereka hanya berani menyerang orang tua dan anak-anak, jadi mereka harus menemukan sarangnya untuk dibasmi. Namun, dia melihat para bangsawan tampak bosan. Karakter utama mengajak mereka terus maju untuk mencari sarang goblin. Tetapi semua orang malah menatapnya dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Kini karakter utama, kita berdiri di depan penghalang merah. Ada anak kecil keturunan goblin atau semacamnya di sana. Alt berteriak memperingatkannya untuk melihat ke belakang. Karakter utama berbalik dengan wajah sangat bosan dan melihat sebuah tangan raksasa bersiap meramukkan kepalanya. Tiba-tiba Mary berpindah tempat dan melemparkan tombak yang berhasil mengalihkan serangan monster. Itu, sekarang dia pasti akan menyombongkan aksi hebatnya ini selama 3 tahun. Karakter utama bertanya apa yang dia lakukan. Tapi para bangsawan langsung menepuk pundaknya sambil menyuruhnya mundur karena ini bukan tandingan anak kecil sepertinya. Hal itu jelas melukai harga dirinya sebagai petarung tangguh. Monster itu adalah troll gunung batu yang sangat sulit dikalahkan. Mari memperingatkan timnya untuk tetap waspada. Karakter utama menawarkan bantuan. Tetapi Alt melarangnya karena menganggap dia hanya akan menjadi penghalang besar. Meskipun dia kuat, tim bangsawan ini sudah bekerja sama sekian lama dan sangat mempercayai kemampuan. Kelompok mereka karakter utama tampak kecewa sementara sang penyihir kecil hanya bisa diam. Menyaksikannya dari kejauhan. Brian memanggil Veronica yang langsung merapal mantra penguat semangat tempur. Aura emas menyelimuti tubuh mereka dan terlihat sangat luar biasa hingga membuat Alt terpukau. Tiba-tiba troll raksasa itu melompat ke arah Mary dan menghantamnya keras. Mary menahan serangan dengan perisai besarnya. Sementara si gadis kecil yang tampak mungil itu menembakkan anak panah mini melewati bahu Brian hingga menancap tepat pada mata sang troll. Monster itu mengamuk, melompat ke perisai Mary, lalu dihempaskan ke atas. Saat terjatuh, Brian menebas matanya yang satu lagi hingga membuatnya buta total. Karakter utama kita tampak cukup kagum melihat kekompakan tersebut. Itulah kekuatan dari kerja sama tim yang sesungguhnya. Namun, setelah melihat kekuatan Aris yang menghilang sejak di ruang bawah tanah, dan tahu kekuatan sejati jauh di atas ini, masalahnya, troll memiliki kemampuan regenerasi. Troll itu akan segera memulihkan penglihatannya dalam sekejap. Kelompok bangsawan ini memang sangat terkenal dengan taktik pertarungan mereka yang rapi. Sayangnya, kelemahan fatal mereka ada pada daya hancur serangan yang kurang maksimal.
Mereka hanya memakai busur silang, belati, dan tombak biasa, sehingga serangannya tidak mematikan dalam sekali tebas. Mary bahkan lupa bahwa tombak besar seperti itu tidak efektif digunakan tanpa menunggangi seekor kuda tempur. Untungnya, mereka memiliki banyak mantra penguat. Mary mendapatkan tambahan kecepatan serta kekuatan penuh yang membuatnya sangat percaya diri. Dia memasang kuda-kuda, melesat maju dengan kecepatan luar biasa tinggi, dan luar biasa, dia bergerak secepat kuda tempur sungguhan hingga berhasil menusuk sang bos monster. Hantamannya membuat kawah besar. Lalu dia berpose pamer dengan sisa auranya seolah dialah pahlawan terhebat di dunia ini. Namun, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Sungguh kelompok peringkat emas yang konyol. Baru membunuh satu monster saja sudah kelelahan setengah mati. Brian bertanya, apakah dia baik-baik saja, dan Mary bersikeras bahwa dia tidak apa-apa. Sebagai bangsawan, dia harus selalu menjadi teladan bagi yang lain. Namun, sebutir anak panah mendadak menancap di pundaknya. Aksi sok hebatnya berakhir seketika. Dia langsung berlutut kesakitan, menatap ke depan, dan melihat sisi hutan dipenuhi oleh kawanan troll dan goblin yang sangat banyak. Brian kebingungan, mengapa ada pasukan monster raksasa layak adegan penyerangan Titan di depan mata. Mereka, juga tidak mengerti dari mana pasukan ini berasal. Mary menyuruh Veronica mengungsikan semua orang selagi dia mengulur waktu demi mereka, padahal dia tahu ajalnya sudah dekat. Nah, apakah kalian dan saya siap melihat aksi penyelamatan pahlawan kita selanjutnya? Kawan, kalian wajib ikut denganku menyaksikan drama gila ini. Si cewek menyuruhnya diam, karena dia cuma mau menjalankan tugas bangsawannya. Tapi si tokoh utama kita tiba-tiba menyela dan bertanya apa-apaan semua ini, kenapa? Mereka sangat merendahkannya. Memangnya mereka pikir dia bakal diam saja? Tangan temannya cuma menonton sambil penasaran apa rencananya. Mary menyuruhnya berhenti keras kepala dan pergi saja, karena pertarungan ini mustahil dan senjatanya kotor sekali. Lagian apa sih benda di punggungnya itu? Walau beruntung membunuh satu atau dua musuh, di sana ada seratusan. Tapi bocah ini malah bergaya mirip Sung Jinwoo dibanding Monster League. Ini sih sepal. Mary menyuruhnya berhenti membual karena tidak ada waktu lagi. Tepat saat itu, seekor troll raksasa menyerang dari belakang dengan tangan besarnya. Tapi tokoh utama kita langsung maju dan mengayunkan senjatanya. Tangan troll itu langsung terpotong bersih, lalu lenyap. Para bangsawan langsung shock melihatnya. Saat troll itu mengerang kesakitan di kejauhan, si tokoh utama bertanya rencana selanjutnya pada veteran itu. Begitu melihat sekitar, dia menyadari semua orang sudah siap bertarung. Al dan yang lain berkata akan berusaha sekuat tenaga, ya, walau tidak seberapa. Lagi pula kenapa juga kita harus mendengarkan omong kosong Mary? Tokoh utama kita bisa saja langsung membantai mereka. Atau mungkin belum saatnya, karena dia belum sekuat itu. Mary memerintahkan baris belakang menjaga jarak dari goblin, biar dia dan yang maju ke depan. Tapi tiba-tiba Ariel maju, dan bilang dia yang akan mengurus semuanya. Apa dia sekuat itu? Dia tersenyum tipis. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena setelah ini suasananya bakal berubah kocak banget. Dia bilang dia tidak punya keahlian khusus, karena tidak ada sihir yang tidak bisa dia gunakan. Dia pun mulai melayan, mengaktifkan peningkatan mana, fokus, dan elemen. Kobaran api langsung muncul di tongkatnya. Dia merapal sihir semacam wujud api naga. Gila, dia membakar seluruh hutan dengan pilar api raksasa. Ini jelas kejahatan lingkungan hidup. Panggil dinas kehutanan sekarang, karena tanaman dan hewan di sana baru saja musnah. Tokoh utama kita cuma bisa melihat si gadis bertelinga lancip itu tersenyum puas, karena semuanya beras. Sementara Mary yang malang langsung kena mental. Agunya hancur lebur dan dia terduduk lemas seperti sampah tidak berguna. Di bab berikutnya, kita tahu kalau itu racun mematikan yang tidak ada obatnya di wilayah ini. Seseorang berkata mereka sudah berusaha maksimal, tapi sulit menjamin dia bisa tetap bertahan hidup. Saat itu ada seorang dokter di dalam ruangan bersama Bran. Tokoh utama kita berharap dia baik-baik saja mengingat statusnya sebagai bangsawan. Dia pikir harusnya dia punya rumah mewah dan dirawat dokter hebat. Kenapa dia di sini? Saat itulah si kuping tajam memberitahu kalau Mary bukan bangsawan lagi. Tokoh utama kita pun bingung, bagaimana bisa? Padahal semua orang memanggilnya Nyonya
dan selalu patuh padanya tanpa henti. Aaron pun menjelaskan semuanya. Mary memang lahir sebagai bangsawan dan orang-orang itu dulu pelayannya. Tapi itu masa lalu. Lewat kilas balik, kita melihat Brian dulunya cuma pelayan kecil yang malang. Beberapa pengawal sedang mengawal kereta sambil mengobrol santai. Tiba-tiba salah satu dari mereka terkena anak panah tepat di lehernya. Panji biru berkibar. Para ksatria muncul menyerang, dan di adegan berikutnya, semua orang sudah tewas tergeletak di tanah. Seseorang memanggil sang tuan. Dia menanyakan nasib para tahanan di sana. Pria berkuda memberitahu ayahnya kalau mereka semua penjahat yang harus dieksekusi mati. Kemudian salah satu dari mereka mendekati Brian dan menyuruhnya mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Pria di sebelah kanan menyela bahwa mereka cuma bandit kelas 3 yang biasanya menjarah mayat di medan perang. Sialnya, kepala pria yang banyak bicara itu langsung dipenggal begitu saja di tempat kejadian. Orang di sebelahnya gemetar ketakutan, sementara Brian berdiri tanpa emosi. Si pria berambut pirang merasa bocah ini terlalu muda untuk terlihat hampa tanpa gairah hidup. Apakah dia benar-benar tidak punya ikatan dengan kehidupan? Apa kejahatan yang dilakukannya? Di saat tahanan lain membocorkan rahasia, bocah ini malah memilih mati daripada membicarakan dosanya. Bahkan diancam dibunuh pula, dia tetap diam membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Atau ksatria itu yang ragu membunuh anak kecil tanpa alasan jelas. Tiba-tiba ksatria itu sudah bersiap mencabut pedangnya. Namun si pria berambut pirang malah tertawa dan memuji keberanian bocah ini karena dia menyukainya. Dia memutuskan menjadikannya hadiah yang cocok buat putrinya. Ya ampun, kalian pasti juga berpikir hal yang sama kan? Bagaimana bisa seseorang terpikir membawa pulang budak kriminal jalanan sebagai kado manis untuk anak perempuannya? Mending ke toko beli boneka atau mainan. Sementara Brian cuma bisa tercengang dalam hati. Sekarang dia resmi jadi budak, hidupnya benar-benar tidak berharga. Sementara itu, si cowok berwajah datar tanpa emosi ini sedang berendam di bak mandi tanpa mengerti apa yang terjadi. Kejadian sebelumnya memperlihatkan para pelayan yang mengeluh karena tubuhnya bau sekali. Mana mungkin dia menemui nona muda dengan kondisi dekil begitu. Jadi dia harus dibersihkan dulu. Brian berpikir rumah yang memandikan budaknya pasti punya banyak uang untuk dibuang. Siapa sebenarnya nona muda ini dan kenapa mereka begitu mempercayai seorang kriminal jalanan seperti dirinya? Salah satu prajurit memperingatkannya agar tidak sopan pada nona muda jika masih sayang nyawa. Dan muncullah Mary kecil berusia 7 tahun yang sangat bersemangat melihat hadiah barunya. Ayahnya ini agak sakit jiwa. Mary menepuk-nepuk dada Brian dan mengejek tubuhnya yang sangat kurus. Sementara Brian merasa anak ini sangat kecil dan menyebalkan. Tapi gadis itu malah tersenyum manis karena mendapat hadiah hidup dari ayahnya. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik. Mary menanyakan namanya, dan dia menjawab namanya Jared. Namun Mary menganggap nama itu kurang elegan. Dia pun diam sejenak untuk memikirkan nama baru yang cocok untuknya. Akhirnya dia memberi nama baru. Mulai sekarang, namanya adalah Bon. Sang ilustrator menggambar adegan menggemaskan ini seolah-olah lucu saat dia menamai budaknya. Padahal ini tidak lucu sama sekali, melainkan sangat menyedihkan. Bahkan Brian sendiri merasa nama baru pemberiannya itu sangat jelek. Bab selanjutnya dimulai dengan narasi bahwa manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Kini alih-alih membunuh orang di jalanan liar, dia menghabiskan harinya melakukan pekerjaan rumah tangga yang belum pernah dilakukannya. Alih-alih bertarung demi makanan sisa yang keras, sekarang dia sarapan sup hangat dan roti segar setiap pagi hari. Dia juga tidak perlu lagi kabur dari orang jahat, karena di sini semua orang sangat ramah padanya. Seorang pelayan menyapanya hangat. Sementara dia cuma menatap bingung karena belum terbiasa dengan kebaikan ini. Dia hanya menjawab tidak ada yang perlu dikeluhkan. Pelayan itu membelai wajahnya sambil berkata, kalau keadaannya sudah jauh membaik. Terlihat jelas dari dahinya yang mulus, entah apa maksud perkataannya itu. Tapi pipi Brian langsung memerah merona. Dia heran dengan sikap mendadak pelayan itu. Dia menyadari hanya ada satu masalah menyebalkan dalam hidup barunya ini. Tiba-tiba seseorang meneriakkan namanya dengan sangat kencang. Ternyata itu Mary yang merengek meminta camilan manis. Jelas sekali, kalau masalah terbesarnya adalah Mary yang selalu memanggilnya sepanjang hari. Dia menyuruhnya meminta pada pelayan lain saja, tapi Mary menolak.
Dia bilang ibunya melarang, dia menyuruh pelayan lain, lagian mereka tidak mau mendengarkannya. Brian akhirnya menyerah dan membawakannya sepiring pasta hangat. Mari makan dengan gembira sambil memuji kalau dia adalah yang terbaik. Karena cuma dia yang bisa menyelinap mengambil makanan kesukaannya. Apa dia dulunya pencuri legendaris? Dia tidak menjawab. Dan disinilah momen penting saat identitas lamanya sebagai jar tresmi berakhir selamanya. Waktu pun berlalu cepat. Saat menyiram bunga, Mary memanggilnya lagi. Kini dia sudah tumbuh lebih dewasa dan mengabarkan kalau ayahnya akan segera pulang dari medan perang. Dia pun menantikan kepulangannya itu. Sang kepala keluarga bernama Leslie akhirnya tiba bersama istrinya, Catherine Chatillon. Pria tua itu senang bisa kembali ke rumah. Mary langsung berlari memeluk ayahnya erat. Sang ayah terkejut melihat putrinya tumbuh sangat cepat. Sampai-sampai dia hampir tidak mengenalinya lagi. Brian menyapa sopan dengan anggukan kepala. Seseorang menyindir, apakah Mary hanya senang saat melihat ayahnya saja? Saat menoleh ke samping, ada dua kakak laki-lakinya di sana. Mereka terlihat seperti orang baik, dan jujur saja aku heran. Keluarga ini terlalu harmonis dan sempurna. Bagaimana bisa dia nantinya terusir dari sini? Kedua saudaranya itu bernama Leon dan Reynold. Mereka mengelus kepalanya sambil menanyakan kabarnya. Salah satu dari mereka melawati Bon dan berterima kasih karena telah menjaga adiknya dengan baik. Bon merasa canggung, tapi Leslie langsung mengajak semuanya untuk segera makan bersama. Suasana makan malam dipenuhi tawa ceria dan kebahagiaan hangat keluarga. Setelah selesai, Leslie memanggilnya untuk berbicara 4 mata malam hari di pemandian air hangat. Dia berkata sudah 5 tahun berlalu sejak kedatangan Brian. Bagaimana perasaannya tinggal di kediaman ini? Brian menjawab bahwa dia sangat bersyukur dan semua ini berkat Sang Tuan. Dia telah memberikan kehidupan baru bagi orang yang hampir mati dan alasan untuk bertahan. Lalu Sang Tuan menatapnya dalam-dalam dan bertanya, karena dia sudah memberi kehidupan, bersediakah dia mengorbankan nyawa untuknya? Brian langsung tersentak kaget. Percayalah, perjalanan takdir kita kali ini akan semakin menegangkan setelah ini. Mendadak sepasukan tentara sudah mengepung depan kastel. Yap, skuad ini datang cuma buat habisin kamu. Nah,